Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E dari MB45 Gabungan MJS 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai bab 10 yaitu teori kepribadian, nilai dan gaya hidup pada mata kuliah Consumer Behavior dengan dosen pengampu Bapak Revi Rivaldi yang kami hormati. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami, saya pribadi Helena Ditala Fitri, dan ada rekan saya Diva Ariko, ada Haika Nabila Fitria, ada Irfan Deo, ada Muhammad Novel, ada Muhammad Farhan, ada Syafira, dan ada Wisnu Pratama. Selanjutnya mengenai company profile. Nah, jadi perusahaan Philips itu memiliki 3 divisi utama, yaitu Philips Consumer Lifestyle, Philips Healthcare, dan Philips Lighting. Lalu perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1891 oleh Eindhoven di Belanda dan oleh Gerard Philips dan ayahnya Frederick. Lalu pada tahun 1920-an, Philips itu mulai memproduksi berbagai produk termasuk pisau cukur listrik pertama. Lalu Philips itu tuh menjadi salah satu produsen lampu bohlam terbesar di dunia. Dan pada website resmi yang telah kelompok kami cari, jadi perusahaan Philips itu memiliki beberapa bidang produk. Salah satunya itu adalah produk rumah tangga yang kelompok kami fokuskan untuk membahasnya yaitu pada blender Philips. Lalu selanjutnya ada beberapa data yang kelompok kami dapatkan mengenai Philips kompetitor, sampel harga di blender Philips, dan Philips ranking menurut produk quality dan net promoter. Lalu pada Philips kompetitor dapat dilihat itu Philips terdapat pada urutan ranking keempat. Lalu dengan ini sampel harganya dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Lalu yang paling bawah itu mengenai tentang Philips produk rankingnya menurut quality dan net promoter itu berada di urutan kedua. Lalu selanjutnya bagian 1 mengenai teori kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Jadi berikutnya mengenai tentang teori kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Nah, teori ini dapat mempengaruhi konsumen dalam menentukan suatu produk. Mengapa demikian? Menurut hasil pengerjaan kelompok kami dengan melihat sumber terpercaya yaitu dari buku Solomon 2023, kepribadian itu dapat mempengaruhi psikologis yang unik dan stabil di mana konsumen itu dapat memilih produk tuh lebih efisien. Lalu diperkuat dengan argumen nilai itu juga bisa membimbing konsumen produk itu tuh menjadi relevan atau memprioritaskan konsumen. Itu pada halaman 285. Lalu gaya hidup juga dapat mendukung pola konsumen dan menentukan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari itu pada halaman 292. Lalu dengan menggunakan teori ini itu dapat memberikan strategi pemasaran yang bagus khususnya pada produk blender Philips dengan memanfaatkan wawasan media sosial dan menargetkan konsumen tuh dengan sesuai kepribadiannya, nilainya, dan gaya hidup. Nah, dicontohkan pada gambar sebelah kanan ini, itu kelompok kami ambil pada tiktokers bernama Hani Sugianto. Beliau itu merupakan tiktokers dengan sering membuat video pola hidup sehat, tips-tips memasak, sehingga beliau itu mempromosikan blender 3000 series dengan kegunaannya, dengan keahlian produk ini sehingga dapat memicu atau memunculkan keinginan para penontonnya untuk membeli produk blender Philips. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu segmen gaya hidup. Untuk definisi gaya hidup atau lifestyle sendiri dijelaskan dalam buku Solomon 2023 pada halaman 299 yang dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dapat mempengaruhi pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang dalam menghabiskan waktu dan uang, serta berkontribusi pada identitas sosial mereka. Nah, pengguna dari blender Philips ini pun bisa beragam. Adapun karakteristik demografis dan psikologisnya yang berdasarkan beberapa narasumber kami, yaitu yang pertama ada karakter demografisnya. Di sini ada tabel narasumber kami, yaitu ada 4 orang.
Dari keempat narasumber ini, demografis usianya ada di range 20 sampai 60 tahun, dengan pekerjaan mulai dari mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Untuk karakteristik psikografisnya, pertama ada di gaya hidup sehat, yang mereka ini memilih untuk menggunakan blender untuk membuat jus dan bumbu makanan sendiri. Yang kedua ada praktisnya blender, yaitu yang dilengkapi dengan banyaknya fitur pada tiap model blendernya yang dapat mempermudah dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Terakhir ada tren dan inovasi yang terus berkembang. Dengan kesadaran terhadap tren dan inovasi, konsumen dari segmen ini cenderung memilih produk yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus mendukung gaya hidup dinamis mereka. Selanjutnya ada bagian 3 yaitu analisis psikografis. Menurut Solomon dan Russell, pada tahun 2023 di halaman 301 sampai 303, analisis psikografi merupakan metode yang menggabungkan psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk memahami perilaku konsumen berdasarkan segmentasi pasar. Nah, pendekatannya melalui beberapa analisis yaitu seperti analisis profil gaya hidup, identifikasi profil produk spesifik, dan juga pengelompokan berdasarkan kategori AYO, yang dimana AYO itu merupakan activities, interest, dan juga opinion. Tabel pengelompokan AYO dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, berdasarkan hasil analisis psikografi terhadap penggunaan blender Philips oleh berbagai narasumber menunjukkan bahwa produk ini mencerminkan kepribadian yang modern, praktis, dan juga efisien. Narasumber yang terdiri dari beberapa kalangan seperti Gen Z, Gen X, dan juga milenial. Nah, mereka itu merasakan bahwa blender ini membantu mengekspresikan identitas mereka sebagai individu yang terbuka terhadap teknologi dan tren baru. Mereka ini percaya bahwa penggunaan blender ini tidak hanya memberikan kesan positif kepada orang lain tentang diri mereka yang cerdas dalam memilih produk yang berkualitas, tetapi juga mencerminkan kepedulian mereka terhadap gaya hidup yang sehat. Nilai-nilai penting yang diutamakan saat memilih produk ini yaitu meliputi kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Nah, di mana narasumber menganggap bahwa blender Philips ini sangat selaras dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, produk ini juga memberikan kesan yang emosional bagi pengguna. Kenapa? Karena meningkatkan percaya diri mereka dan juga kenyamanan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Fitur-fitur inovatif dari blender Philips ini seperti pisau yang tajam dan juga kemudahan pembersihan yang sangat sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Mendukung berbagai pola aktivitas seperti memasak dan juga menjaga pola makan sehat. Meski tidak sepenuhnya didasarkan pada tren, tetapi narasumber cenderung memilih produk ini karena fungsionalitasnya yang relevan dengan gaya hidup yang modern. Selanjutnya adalah bagian 4 atau strategi pemasaran. Menurut buku Consumer Behavior, Buying, Having, and Being oleh Michael R. Solomon, strategi pemasaran berbasis psikografi memanfaatkan pemahaman tentang gaya hidup, nilai, dan motivasi konsumen untuk menciptakan komunikasi yang relevan dan berdampak. Dengan pendekatan ini, pemasar dapat mengelompokkan konsumen berdasarkan aktivitas atau activities, minat atau interest, and opinion mereka, yang dikenal sebagai dimensi IO atau AIO. Pendekatan ini memungkinkan pemasar untuk merancang produk dan layanan kurang lebih sesuai dengan kebutuhan emosional dan fungsional konsumen. Nah, analisis psikografis di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pengguna blender Philips berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam preferensi gaya hidup sehat, efisiensi, dan teknologi modern. Untuk menarik perhatian konsumen, berikut adalah strategi pemasaran yang efektif menurut kelompok kami. Yang pertama, ada kampanye berbasis nilai kesehatan. Blender Philips menarik konsumen dengan kebutuhan gaya hidup sehat, mulai dari mahasiswa atau Gen Z, pekerja atau milenial, hingga ibu rumah tangga atau Gen X. Pertama, ada detail strateginya. Yang pertama, ada edukasi konsumen. Mengedukasi konsumen bahwa blender Philips adalah alat yang mempermudah mereka dalam menyiapkan makanan dan minuman sehat tanpa mengorbankan waktu. Ini relevan bagi kelompok dengan aktivitas padat. Yang kedua, ada penyampaian nilai. Kampanye menekankan bahwa pengguna blender ini bukan sekedar kebutuhan dapur, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan pribadi dan keluarga. Pesan utamanya untuk menyoroti manfaat produk seperti kemampuan membuat jus segar, smoothie sehat, dan sup yang bergizi. Segmentasinya ada Gen Z, milenial, dan Gen X. Di contoh penerapannya ada video promosi, resep sehat, dan kampanye media sosial. Selanjutnya ada inovasi teknologi sebagai nilai jual utama. Blender Philips tidak hanya praktis, tetapi juga dilengkapi teknologi inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modern konsumen. Yang pertama ada detail strateginya.
Kemudahan penggunaan. Teknologi seperti self-cleaning dan pengaturan otomatis memudahkan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dalam penggunaan alat rumah tangga. Yang kedua ada daya tahan, menonjolkan material berkualitas tinggi yang memastikan blender tetap awet meski digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menggiling bahan makanan keras hingga membuat jus. Pesan utamanya untuk menjelaskan teknologi canggih seperti pisau tajam yang tahan lama, fungsi self-cleaning, dan pengaturan otomatis untuk hasil sempurna. Segmentasinya ada Gen Z, Millennial, dan Gen X. Contoh penerapannya bisa melalui demo produk interaktif, tutorial digital, dan kampanye melalui email. Yang terakhir ada eksklusivitas produk. Blender Philips memberikan kesan sebagai produk premium yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Eksklusivitas ini tidak hanya terlihat dari desain, tetapi juga pengalaman penggunanya yang menawarkan keunggulan dibandingkan kompetitor. Yang pertama ada detail strateginya, yaitu reputasi merek. Philips dikenal sebagai merek dengan kualitas terjamin. Eksklusivitas ini memperkuat persepsi bahwa blender mereka adalah pilihan terbaik bagi konsumen yang mengutamakan produk premium. Yang kedua ada keunikan desain. Blender Philips memiliki desain modern dan ergonomis yang selaras dengan estetika dapur masa kini, menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen yang peduli penampilan produk. Pesan utamanya untuk menyoroti desain modern dan kualitas bahan blender yang memberikan kesan mewah dan elegan. Segmentasinya ada Gen Z, Millennial, dan Gen X. Contoh penerapannya bisa berkolaborasi dengan influencer, edisi terbatas, atau merilis blender dengan warna atau desain khusus untuk menarik segmen Millennial dan Gen Z yang mencari produk unik. Yang terakhir ada pengalaman belanja eksklusif seperti mengadakan promosi khusus seperti diskon terbatas waktu atau bonus aksesoris blender untuk pembelian pertama. Beberapa strategi di atas dapat membantu Philips menguatkan posisinya sebagai merek yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern sekaligus memenuhi preferensi psikografis konsumen. Lalu selanjutnya di bagian 5 ini akan ada identitas narasumber, insight narasumber, dan juga analisis perbandingan. Selanjutnya identitas narasumber. Untuk narasumber yang pertama ada Fauzan Atar, berusia 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, pemakaian blender 1 tahun. Narasumber yang kedua Alfian Saka, berusia 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, pemakaian blender 2 tahun. Yang selanjutnya itu ada Ibu Neneng, berusia 56 tahun, pekerjaan ART, pemakaian blender 5 tahun. Narasumber yang keempat itu ada Kak Nur, berusia 35 tahun, pekerjaan karyawan, pemakaian 3 tahun. Selanjutnya ada insight narasumber. Pertanyaannya, bagaimana produk mencerminkan Anda? Insight narasumbernya adalah gaya hidup modern, efisien, praktis, inovatif. Lalu ada kreatif, menghargai kemudahan, aktif, dan sehat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah produk mengekspresikan identitas Anda? Insight dari narasumber menunjukkan modernitas, efisiensi, dan peduli gaya hidup sehat. Pertanyaan selanjutnya, kesan produk untuk orang lain. Insight dari narasumber adalah up to date, peduli kualitas, cerdas, memilih, dan mandiri. Pertanyaan selanjutnya, nilai penting saat memilih produk, yaitu insight-nya adalah kualitas efisien, modern, desain modern, hemat waktu, dan keberlanjutan. Pertanyaan selanjutnya, apakah produk selaras dengan nilai Anda? Insight dari narasumbernya mendukung efisiensi dan gaya hidup sehat sesuai dengan rutinitas sehari-hari. Selanjutnya ada kepuasan emosional. Insight dari narasumbernya yaitu memberikan rasa nyaman, percaya diri, dan mendukung pola hidup sehat. Juga selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, dukungan terhadap gaya hidup. Insight dari narasumber adalah mempermudah aktivitas harian seperti memasak, membuat smoothies, dan sarapan sehat. Pertanyaan selanjutnya adalah fitur sesuai kebutuhan. Insight dari narasumbernya adalah fitur inovatif seperti pisau tajam, motor yang kuat, dan mudah dibersihkan, serta cocok untuk jadwal yang padat. Pertanyaan terakhir, produk karena tren atau fungsional. Insight dari narasumbernya, kombinasi tren hidup sehat dan fungsionalitas sesuai kebutuhan dan praktis. Baik, selanjutnya itu ada analisis perbandingan. Yang pertama itu ada Gen Z. Narasumber pertama yaitu Fauzan. Dia menggunakan produk Philips sesuai dengan fungsinya yang sesuai kebutuhan, tetapi juga mengikuti trennya. Dan menurut narasumber kedua yaitu Alfian, dia menggunakan produk Philips karena sesuai dengan
gaya hidup yang modern. Nah, terus selanjutnya itu ada milenial. Menurut narasumber keempat, yaitu Kak Nur, dia menghargai keseimbangan antara fungsionalitas dan gaya hidup. Yang mana narasumber keempat ini memilih blender Philips karena berorientasi kepada kemudahan, kepraktisan, seperti pisau yang tajam, dan kemudahan dalam pembersihan setelah penggunaan. Ini membantu menerapkan gaya hidup sehatnya, yaitu dengan membuat jus dan smoothie di rumahnya. Selanjutnya itu ada dari Gen X. Berdasarkan wawancara dengan narasumber ketiga yaitu Ibu Neneng, Ibu Neneng ini lebih berfokus kepada kegunaan praktis dan fungsionalitasnya dibandingkan dengan aspek estetika atau tren, mengikuti trennya gitu. Nah, blender Philips ini dipilih Ibu Neneng karena blender ini memenuhi kebutuhan praktis sehari-harinya, seperti memasak cepat, membuat jus, dan mendukung gaya hidup sehatnya. Nah, Ibu Neneng ini melihat produk ini sebagai pelengkap gaya hidup sehatnya yang mendukung peranannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi lebih menekankan pada efisiensi dan kemudahan penggunaannya. Yaitu contohnya seperti pisau yang tajam, mode kecepatan, dan kemudian kemudahan dalam pembersihan, seperti yang dikatakan dalam narasumber sebelumnya. Hal ini itu menunjukkan bahwa bagi Gen X dia itu lebih mementingkan fungsionalitas dibandingkan tren gaya hidup gitu. Jadi tren gaya hidup itu hanyalah sebagai nilai tambah bagi mereka. Oke, selanjutnya ada di bagian kesimpulan dan analisis mengenai perbedaan kepribadian, nilai, dan gaya hidup antar generasi dalam penggunaan produk blender Philips. Pertama ada dari generasi Z, yang dimana generasi ini cenderung sangat menekankan pada tren dan inovasi. Mereka mengutamakan produk yang relevan dengan gaya hidup modern dan dinamis. Selain itu, Gen Z juga sangat menghargai estetika produk yang mereka gunakan karena bagi mereka, produk tidak hanya berfungsi secara praktis tetapi juga mencerminkan identitas mereka di lingkungan sosial. Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan Fauzan, generasi Z merasa bahwa fitur desain blender Philips yang modern membuat mereka merasa lebih percaya diri dan up to date. Terus selanjutnya ada di bagian milenial, yang dimana milenial ini mengutamakan keseimbangan antara gaya dan fungsi. Bagi mereka, nilai efisiensi, kualitas, dan relevansi dengan gaya hidup sehat adalah prioritas utama. Milenial juga cenderung memilih produk yang memberikan kesan modern dan stylish, seperti yang diungkapkan oleh Kak Nur. Blender Philips membantu memenuhi kebutuhan praktis mereka, seperti menyiapkan sarapan sehat di pagi hari tanpa mengorbankan waktu. Selain itu, mereka menghargai desain produk yang estetis karena mampu melengkapi gaya hidup mereka yang sibuk namun tetap memperhatikan tren. Terus terakhir ada generasi X, yang dimana generasi ini lebih berorientasi pada kepraktisan dan fungsionalitas. Generasi X cenderung memilih blender yang mendukung kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keluarga. Fokus utama mereka adalah efisiensi dan daya tahan produk. Ibu Neneng misalnya menyatakan bahwa blender Philips sangat membantu menyiapkan jus segar atau bumbu masak dengan cepat, mendukung peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Bagi generasi X, produk yang simple, awet, dan hemat energi ini menjadi nilai utama yang dicari. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.